Bersedia. Bersalam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Tolong dengarkan namanya baik-baik. Alfianus Sarawak, Hadir, Bu. Martina Yudhya, Hadir, Bu. Angela Griselda, Hadir, Bu. Aliani Hajar, Askarima Aswad, Hadir, Bu. Isna Hosia, Hadir, Bu. Salfa Inaya Ronald, Hadir, Bu. Nurul Istiqamah, Hadir, Bu. Kanisa Cahaya Rabani, Hadir, Bu. Nur Hidayani, Hadir, Bu. Syarifah Nur Cahaya, Hadir, Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perubahan sosial. Sebelumnya sebelum memasuki materi, Ibu akan memaparkan atau menjelaskan kepada anak-anakku sekalian apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini, di mana kompetensi dasar yaitu memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan anak-anakku sekalian dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial dan yang kedua yaitu mengidentifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial. Dalam materi kali ini, Ibu akan membagi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1 sebelah sini dengan nama kelompok kelompok pertama yaitu kelompok Romeo dan Juliet, dan kelompok kedua yaitu kelompok Anthony dan Cleopatra, di mana kelompok 1 bertugas mencari pengertian perubahan sosial menurut para ahli, sedangkan kelompok 2 mencari bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Silahkan berkumpul dengan teman kelompoknya masing-masing. Ibu berwaktu 5 menit untuk melakukan diskusi. Baik, bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, saya persilahkan kelompok 1 untuk memaparkan materinya.
dan kelompok 2 silakan perhatikan temannya dan setelahnya itu mengajukan pertanyaan yang kurang dipahami. Saya persilahkan perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjadi perwakilan dari kelompok 1, di mana akan memaparkan tentang perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut William F. Ogden, dalam teorinya Ogden menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material maupun intermaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Yang kedua yaitu ada menurut ahli Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Tolong diulang yang tokoh pertamanya. Tokoh pertamanya itu William F. Ogden. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini mengajukan pertanyaan. Menurut tokoh William tadi kan perubahan sosial itu terdiri dari material dan imaterial. Boleh dijelaskan bagaimana itu bentuk-bentuk perubahan sosial dalam material? Jelas? Jelas. Terima kasih. Ya, baik. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah yang dimaksud dari William F. Ogden yang dimana kebudayaan materi, yang kebudayaan materialnya. Yang dimaksud dari kebudayaan materialnya yaitu kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata atau konkret. Yang dimana contohnya yaitu yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi. Contohnya mangkuk, tanah liat, perhiasan, senjata, dan yang lain. Mungkin sudah cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Dengan jawaban yang telah disebutkan oleh kelompok 1. Yang sudah diterima. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada 10. Yang pertama evolusi, yang kedua revolusi, yang ketiga perubahan kecil, yang keempat perubahan besar, yang kelima perubahan yang dikehendaki, yang keenam perubahan yang tidak dikehendaki, yang ketujuh perubahan proses, yang kedelapan perubahan struktural, 9 perubahan kualitas masyarakat, dan yang terakhir perubahan gaya hidup. Akan kami jelaskan sedikit tentang bentuk-bentuk perubahan sosial di atas. Yang pertama, evolusi. Evolusi atau perubahan lambat merupakan perubahan yang terjadi dalam proses lambat dan terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang berkesinambungan. Contoh dari evolusi yaitu pada zaman dahulu orang berkomunikasi lewat surat dan telepon umum. Tetapi sekarang sudah lebih canggih lagi dengan menggunakan handphone. Yang kedua, revolusi. Revolusi ini merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kehidupan masyarakat. Contoh dari revolusi ini yaitu
sistem produksi mesin yang ada di Inggris. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang mengakibatkan dampak yang besar terhadap masyarakat. Contohnya, perubahan sistem masyarakat yang terjadi saat ini. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan pertanyaan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan tentang apa itu revolusi. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa yang dimaksud dengan revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kehidupan yang ada di masyarakat. Contoh dari revolusi ini yaitu perubahan sistem produksi mesin yang terjadi di Inggris yang pada saat ini semakin maju atau semakin canggih. Apakah jawabannya diterima? Iya. Baik, terima kasih. Baiklah, itulah persentase atau pemaparan dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Baik, setelah diskusi yang telah dilakukan, pasti kalian baik, itulah materi yang telah didiskusikan pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi yang telah didiskusikan. Yang pertama yaitu pengertian menurut para ahli. Menurut Selo Semertian, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial di dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perubahan sosial diindikasikan dengan adanya perubahan dalam hal struktur sosial, fungsi sosial, dan sistem sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, di mana struktur sosial merupakan bentuk jalinan antara berbagai unsur-unsur sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Sedangkan fungsi sosial merupakan bentuk aktif dari masing-masing unsur yang ada dalam suatu masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial yaitu evolusi, revolusi, perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan besar, dan perubahan kecil. Baiklah, itulah materi yang dapat Ibu paparkan pada hari ini. Selanjutnya minggu depan Ibu akan memberikan tugas mengenai diskusi yang telah diberikan sebelumnya. Jadi terima kasih atas waktu anak-anakku pada hari ini. Ibu mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersama dalam doa. Doa selesai.